Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dimanapun kalian berada saat ini, karena perkuliahan kita masih dengan media daring seperti ini, dan juga kepada seluruh penonton video, penonton dari channel Fatih Official ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata kuliah gerontologi namanya, yaitu mata kuliah yang membahas dunia lansia gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini tema kita adalah masa pensiun. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, teman-teman sekalian dan penikmat YouTube Fatih Official, kami mohon untuk subscribe dan like ya video ini terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk subscribe-nya. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam tema masa pensiun, butir-butir pembahasannya atau pokok bahasan dalam masa pensiun ada 4. Yang pertama yaitu arti dari pensiun, kemudian yang kedua adalah masalah yang dihadapi di masa pensiun, yang ketiga, kegiatan positif apa yang sebaiknya dilakukan ketika sudah pensiun, dan yang keempat yaitu persiapan apa yang perlu dilakukan menjelang masa pensiun nanti. Arti pensiun: berakhir dan beristirahat dari pekerjaan. Apakah demikian? Yuk mari kita simak selanjutnya. Pensiun, apakah benar berakhir dan istirahat dari pekerjaan? Kita coba simak terlebih dahulu. Yang dari pengertian bekerja dulu yang pertama. Bekerja adalah bagian fundamental kehidupan bagi hampir semua orang dewasa, baik pria maupun wanita, yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan tentunya. Adalah suatu kenyataan bahwa bila dirinya mampu mendapatkan penghasilan itu, suatu pertanda bahwa dirinya adalah manusia yang produktif. Manusia yang berguna dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian, kegiatan bekerja bagi seseorang dapat menimbulkan rasa percaya diri, harga diri, dan rasa kepuasan. Di samping itu, dengan bekerja, ketika pada lansia, tidak saja dapat menjunjung atau menopang ekonomi rumah tangga, sehingga merasa bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat, tetapi sekaligus juga menjadi kondisi fisik agar tetap beraktivitas. Bekerja juga disadari oleh semangat mendapatkan kualitas hidup yang berikutnya lebih baik, gitu ya. Jadi ketika usia lansia masih tetap dapat bekerja, gitu ya. Nah, kemudian masa kerja yang seharusnya itu adalah berapa lama dan bagaimana gitu nggih. Masa kerja pada instansi pemerintahan maupun instansi swasta itu sudah ada peraturannya, sudah dibatasi berdasarkan tingkat pendidikannya. Biasanya, kita ambil contoh saja di universitas swasta gitu nggih. Untuk tenaga kependidikan yang memiliki tingkatan pendidikan D3,
maupun D4 dan S1 gitu ya. Masa kerjanya dibatasi sampai usia 55 tahun sampai 57 tahun. Sedangkan untuk para dosen dengan pendidikannya adalah S2 dan memiliki kepangkatan asisten ahli, itu dibatasi masa kerjanya sampai usia 60 tahun. Sedangkan untuk dosen S2 dengan kepangkatan lektor ya, ataupun lektor kepala, dibatasi masa studinya atau masa kerjanya sampai usia 65 tahun. Kemudian untuk dosen yang bergelar doktor maupun profesor gitu ya, bahkan profesor ya tentunya, itu masa kerjanya tidak dibatasi. Selama kondisi fisiknya mampu, selama ia dibutuhkan oleh universitas tersebut, maka dia akan tetap bisa bekerja. Kemudian, masa kerja di instansi pemerintah sama juga dibatasi. Bagi ambil saja contoh di guru gitu ya, guru sekolah gitu ya. Ketika dia memiliki pendidikan S1 ya, dengan jabatan terakhir adalah golongan 4A, masa studinya yaitu 60 tahun. Ya. Dengan golongan yang lebih tinggi tentunya masa studinya, masa kerjanya lebih tinggi lagi. Sedangkan di instansi swasta lainnya, itu juga ada peraturan yang berbeda juga, ada yang sama juga. Tapi rata-rata masa studi ditentukan oleh tingkatan pendidikannya dan jabatan fungsional yang dimiliki. Jika mau bekerja lebih lama, tentunya tingkatan pendidikan juga harus lebih tinggi. Selanjutnya ke pensiun. Ya, pensiun adalah masa di mana sudah memasuki usia yang dirasa cukup oleh instansi untuk bekerja. Karena berdasarkan peraturan masa kerja tadi, ya, yaitu ketika dia S1 harus pensiun di usia 55 tahun, 58 atau 60 tahun, ya sudah, di usia 61 tahun berarti dia sudah memasuki masa pensiun. Gitu ya. Tapi pensiun bukan berarti tidak boleh beraktivitas, gitu ya. Ketika seorang sudah pensiun, dia tetap boleh beraktivitas dan harus beraktivitas seperti biasanya, namun ada beberapa hal yang berbeda, seperti pekerjaan dan lingkungan yang baru ketika sudah pensiun. Sudah kita bahas di slide sebelum ini bahwa masa pensiun bukan berarti masa yang menjadi akhir bagi seseorang untuk beraktivitas atau berkegiatan, gitu ya. Karena masa pensiun berarti ada masa lain setelah masa bekerja. Nah, masanya apa saja akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, pada slide ini, orang yang sudah memasuki masa pensiun, itu dia tetap ingin bekerja. Walaupun bekerjanya tidak di dunia dia sebelumnya. Nah, ya. Lalu siapa yang tetap ingin bekerja? Ya mereka, para orang-orang lanjut usia yang sudah habis masa kerjanya di instansinya, dia tetap ingin bekerja. Kemudian mengapa mereka mau bekerja? Karena para lansia itu
tidak mau menjadi beban bagi keluarganya, walaupun yang terbebani adalah anak cucunya, tapi 85% orang lansia itu tidak mau menjadi beban bagi keluarganya. Makanya bagi mereka yang tidak memiliki gaji pensiunan, tetap mencari cara bagaimana mendapatkan uang supaya bisa menghidupi dirinya sendiri setidaknya atau memberikan kepada anak cucunya. Kenapa demikian? Karena para lansia masih merasa mampu untuk beraktivitas dan merasa produktif. Ya. Penelitian yang dilakukan oleh Clark dan Ogawa pada tahun 1997 di Jepang, ya, dia menemukan bahwa hampir 70% lansia yang berusia 60 tahun dan memasuki masa pensiun menginginkan untuk tetap produktif, tetap beraktivitas. Sehingga di Jepang dibuatlah lapangan pekerjaan khusus untuk usia 60 tahun. Yang isinya para lansia usia 60 tahun. Yang tentunya jenis pekerjaan tersebut tidak terlalu berat dan pekerjaannya tetap didampingi oleh tenaga profesional, tenaga pengawas yang masih lebih muda, sehingga tetap safety bagi para lansia tersebut. Dan seharusnya juga di Indonesia demikian. Ya, mungkin nanti pemerintah akan membuat terobosan seperti ini atau kalian akan menciptakan pekerjaan bagi mereka para lansia yang masih pengen tetap aktif bekerja di usia senjanya. Ketika sudah memasuki masa pensiun, apakah dapat menimbulkan stres gitu ya? Atau dampak negatif dari pensiun? Bisakah? Ya, tentunya bisa. Beberapa penyebab stres di masa pensiun. Yang pertama, datangnya pensiun ini adalah di luar kemauan dan tanpa perencanaan yang matang. Jadi, seorang pada masa mudanya terlalu asik bekerja, kemudian hasil dari pekerjaannya langsung ia gunakan untuk bersenang-senang. Dia habiskan waktu itu juga tanpa memikirkan bahwa dia akan tua, tanpa memikirkan dia tidak produktif lagi, gitu ya. Makanya menjadi masa pensiun menjadi masa yang tanpa perencanaan. Itu bisa mengakibatkan stres. Yang kedua, tidak memiliki dukungan atau sumber lain selain gaji. Ya, artinya ketika dia sudah pensiun, dia tidak punya sumber penghasilan lain atau tidak punya cadangan keuangan, gitu ya, sehingga menimbulkan stres. Dia harus memutar otak lebih kencang bagaimana para lansia yang sudah pensiun ini tetap memiliki penghasilan. Ketika tidak bisa santai dan cara memikirnya terlalu keras dan tetap tidak menghasilkan penghasilan atau uang, maka dia akan bisa menjadi stres. Kemudian yang ketiga, selama ia di rumah, merasa rumahnya seperti neraka. Rumahnya tidak menimbulkan kebahagiaan untuknya. Dia lebih nyaman, lebih bahagia ketika berada di tempat kerja. Nah, kasus seperti ini ketika dia pensiun akan menimbulkan stres ketika harus berdiam diri di rumah dengan kondisi rumah yang membuat dia tidak nyaman. Gitu. Kemudian kita masuk ke masalah-masalah yang dihadapi pada masa pensiun gitu ya, yang dihadapi oleh para lansia itu. Yang pertama, pada masa pensiun saat ini atau era sekarang ini,
orang itu hidup lebih lama daripada masa beberapa waktu yang lalu. Artinya pada masa sekarang orang dapat hidup lebih dari 70-80 tahun karena pola hidupnya yang bagus dan mungkin takdirnya mengatakan demikian gitu ya, sehingga ketika dia pensiun di usia 60, dia masih punya kehidupan di usia 61 sampai usia berapa puluh tahun selanjutnya. Ketika tidak mempersiapkan finansial, tidak mempersiapkan segala kebutuhan di masa pensiun, itu akan menjadi masalah serius. Kemudian yang kedua, masih berhubungan dengan yang atas, yaitu ada gap dana pensiun. Jadi, dana pensiun yang sudah ditabung itu tidak sesuai dengan kebutuhannya di masa pensiun. Kurang atau tidak mencukupi kebutuhannya di masa pensiun. Terjadi masalahnya di mana ya? Mau cari dari mana kekurangan kebutuhannya di masa pensiun itu? Sedangkan dia adalah pekerja lepas yang mengandalkan dana pensiun dari tabungan saja. Jika dia adalah seorang pegawai negeri atau pegawai pemerintahan, tentunya ketika dia pensiun tetap mendapatkan gaji, yaitu tidak akan menjadi masalah serius karena tiap bulannya tetap akan menerima gaji. Kemudian yang ketiga adalah masalah akan dihadapi lebih berat bagi para perempuan di masa pensiun. Karena apa? Tentunya perempuan yang biasanya punya banyak relasi, lebih punya banyak relasi daripada laki-laki, dia menjadi sendirian bahkan, atau hanya dengan segelintir orang di rumahnya saja. Kemudian perempuan tidak bekerja, dari muda dia tidak bekerja, hanya menjadi ibu rumah tangga. Dia sudah lansia dan suaminya sudah masuk ke masa pensiun juga, dan suaminya sudah meninggal terlebih dahulu. Perempuan akan merasakan yang lebih berat karena dia harus mengelola keuangan yang ditinggalkan suaminya untuk kebutuhannya dan anak cucunya. Sedangkan dirinya sendiri tidak punya penghasilan. Nah, ini akan menjadi berat bagi perempuan. Kemudian selanjutnya adalah persoalan yang berputar. Ketika sudah masuk masa pensiun, setiap persoalan itu tetap ada. Dari persoalan yang ringan sampai yang berat tetap ada. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah itu, memecahkan persoalan itu dengan baik, itu yang menjadi tantangan atau masalah pada masa pensiun. Supaya ketika memasuki masa pensiun tidak memiliki masalah yang terlalu berarti, terlalu berat, makanya ketika pensiun perlu adanya kegiatan positif. Karena berdasarkan penelitian yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu, saya menemukan 85% lansia tidak mau berdiam diri di masa tuanya. Ia tetap mau bergerak walaupun diminta untuk berdiam diri. Lansia cukup melakukan hal-hal yang tidak membahayakan fisik dan mentalnya gitu ya ketika sudah tua itu ya. Juga lingkungan sekitar harus mendukung setiap kegiatan positif dari lansia. Nah, kegiatannya apa saja? Ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kegiatan keagamaan dan sosial, yaitu para lansia di masa mudanya dulu terlalu sibuk untuk bekerja, jadi lupa untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, jadi tidak melakukan kegiatan sosial untuk lingkungannya. Nah, di masa pensiun adalah saatnya untuk menebus itu semua.
yaitu ikutilah kegiatan-kegiatan majelis taklim, ikutilah kegiatan hafalan Al-Quran dan sejenisnya. Kemudian tontonlah kajian-kajian Islam, gitu. Kemudian kegiatan sosialnya membaurlah dengan tetangga, berilah santunan kepada tetangga yang membutuhkan, apalagi di masa pandemi ini, banyak tetangga kita yang kesulitan ekonomi ya. Di masa pensiun ini, ajaklah mereka untuk membuat suatu karya dengan para lansia sebagai motor idenya, dan tetangga-tetangga yang kurang beruntung itu dipekerjakan sebagai karyawannya, ataupun kita para lansia memberi makanan kepada para tetangga, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Orang-orang lansia wajib hukumnya untuk tetap berolahraga. Akan tetapi, olahraga yang dilakukan adalah olahraga yang ringan-ringan saja, yang tidak terlalu membutuhkan kemampuan fisik yang berat, supaya fisik tetap bugar dan tidak mudah untuk terserang penyakit di masa tua. Yang ketiga, dapat melanjutkan hobi yang tertunda. Sebagai contoh, ketika masa muda, seorang gemar untuk melakukan foto, hunting foto, akan tetapi karena kesibukannya di dunia kerjaan, sehingga membuat dia tidak sempat untuk mencari pemandangan atau foto-foto, sehingga di masa tua ini adalah kesempatannya untuk mencari foto, untuk keliling ke tempat-tempat yang bagus mengambil foto. Kemudian yang keempat, yaitu membuat rutinitas baru. Karena sudah tidak bekerja sesuai jamnya, rutinitas barunya mungkin bisa seperti menanam tanaman di lingkungan rumah, rutinitas baru membuat usaha baru, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah mengasuh. Mengasuh siapa? Ya, mengasuh cucu tentunya. Di masa pensiun adalah masa di mana orang bisa menikmati untuk mengasuh cucunya, gitu ya. Mengasuh anak dari anak-anak para orang tua itu, membantu anaknya mengasuh cucu, ya, itu adalah kegiatan positif di masa pensiun. Untuk masa tua atau masa lansia tetap bahagia tanpa masalah yang berarti, selain mengisi dengan kegiatan positif, perlu juga melakukan persiapan sebelum pensiun. Persiapannya diantaranya yaitu koleksilah aset. Aset penting itu seperti apa saja ya, misalnya surat-surat berharga, barang-barang antik. Jangan kalian jual gitu ya, tapi simpanlah. Siapa tahu di masa tua membutuhkan itu untuk dijual. Kemudian investasi sejak dini. Bagi para muda-mudi yang sudah bekerja, bagi kalian yang nanti sudah bekerja setelah kuliah, ketika sudah mendapatkan penghasilan atau gaji, sisihkan uangnya untuk membeli beberapa aset seperti tanah, emas, gitu ya, untuk diinvestasikan, ditabung. Membeli kendaraan juga investasi, akan tetapi kendaraan baik motor maupun mobil itu nilainya menurun. Sehingga motor mau mobil adalah investasi yang perlu dipikirkan 2-3 kali. Akan tetapi jika membeli motor atau mobil yang memang sudah antik barangnya, sudah langka di pasaran, itu akan menjadi investasi yang cukup berarti karena nilainya akan semakin naik jika kendaraan tersebut masih berfungsi dengan kondisi yang bagus. Kemudian
sisihkanlah 15% penghasilan kalian untuk ditabung, untuk didepositokan. Apabila kalian tidak bekerja di lembaga atau instansi yang memberikan dana pensiun, atau kalian tidak bekerja di dunia pemerintahan, nah ini wajib kalian lakukan untuk menyisihkan 15% dari penghasilan kalian. Kemudian tekunilah hobi. Siapa tahu hobi kalian di masa muda adalah hobi yang bermanfaat di masa tua, dan bahkan mungkin hobinya bisa menghasilkan uang seperti fotografer dan sebagainya. Selanjutnya adalah coba kalian hitung dari sekarang kebutuhan saat pensiun itu apa saja, sehingga bisa mempersiapkan dari sekarang kebutuhan-kebutuhan di masa pensiun. Yang ke-6 yaitu adalah meminimalisir cicilan atau kredit sebisa mungkin. Sejak kalian muda, ketika menginginkan membeli sesuatu, jangan mencicil atau mengkredit. Entah itu membeli rumah ataupun kendaraan. Karena dengan kalian melakukan cicilan atau kredit, tentunya setiap bulannya penghasilan kalian akan berkurang dan tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan kalian tiap bulan, bahkan nanti di masa tua kadang tidak tercukupi. Nah, apalagi ketika sudah pensiun, melakukan cicilan atau kredit, itu akan mempusingkan para lansia ya, karena harus memikirkan bagaimana cara membayar hutang cicilan itu. Kemudian selanjutnya siapkan usaha sampingan, seperti membuka toko kelontong, membuka gerai-gerai makanan dan minuman yang franchise. Nah, itu bisa dilakukan sejak sekarang. Yang usaha tersebut bisa dijalankan oleh orang-orang di sekitar kita, anak ataupun tetangga-tetangga kita, untuk menjalankan usaha sampingan itu, dan tentunya tetap menyetorkan hasilnya kepada kita sejak dini gitu ya. Kemudian adalah jaga kesehatan, tentunya dengan olahraga yang cukup dan makan makanan yang bergizi atau pola hidup yang sehat tentunya. Dari awal, dari muda, jangan mentang-mentang masih muda, makan junk food setiap hari. Jangan. Tetap konsumsilah makanan yang sehat. Dan yang terakhir adalah milikilah jaminan kesehatan. Dengan memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS, ASKIS, dan sebagainya, masa pensiun kalian akan tenang. Ketika sakit, bisa diobati dengan gratis. Inilah tadi yang kita bahas adalah tentang gerontologi di masa pensiun. Semoga apa yang kalian saksikan, kalian bisa mencermatinya dan bermanfaat gitu ya. Silakan jika materi ini bermanfaat, bisa di-share kepada saudara-saudara kalian yang membutuhkan, kepada khalayak yang luas gitu ya. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini supaya bisa tetap lebih eksis lagi, memberi manfaat kepada orang banyak dengan mensubscribe channel ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah kalian sempatkan untuk menyimak materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.